semi addressable. Kenapa dikatakan semi addressable? Itu adalah campuran antara panelnya full addressable, untuk ininya addressable, cuma untuk receptornya konvensional. Itu sistemnya namanya semi gabungan ya Pak. Di sistem ini ada 3 sistem yang perlu diingat Pak. Yang pertama sistem normal. Normalnya panel seperti ini nggak ada kedip-kedip dan lain-lain. Hanya AC power aja. Itu normal. Nggak ada lampu indikator seperti ini, ada indikator seperti ini dan lain-lain lah. Terus tampilannya memang seperti ini. Beberapa menit kemudian dia akan redup sendiri Pak. Redup aja lampunya. Redupnya. Itu ada tulisan fire, gas. Oh itu banyak ya ntar. Kalau untuk fire, gas, sistem, equipment harusnya 0 semua. Normalnya 0. Nah, redupnya seperti ini. Ini sistemnya normal. Nah, terus yang kedua adalah sistem trouble. Nah, untuk trouble itu ada banyak Pak. Bisa dari panelnya ataupun dari instalasinya. Seperti itu. Bisa mengetahuinya. Untuk trouble-nya pun di sini akan mendeteksi, misalkan ada baterai yang drop. Nah, di sini sistemnya akan muncul seperti ini, sistem 1 Pak. 01. Ini diklik aja, berarti ada tulisan baterai trouble 01 powerboard. Ya, powerboard itu kalau seperti itu silakan cek di dalam. Di dalam. Ininya mati Pak. Ini di on-in. Kalau misalkan ini kita on-kan lagi, dia otomatis normal. Nunggu ngebaca dulu. Jadi kita nggak perlu reset kalau misalkan ini seperti ini. Normal kembali, hilang sistemnya. Sampai sistemnya hilang. Habis itu kan kembali pakai retun ini Pak. Retun kembali lagi. Terus ataupun instalasi nih, contohnya instalasi saya ada yang putus lah, anggapkan di lantai 2 ya. Lantai 2 zone detektor. Nah, seperti itu. Nah, di sini akan muncul ini tadi. Nah, itunya mati lagi, senggol lagi nih. Nah, ada. Bentar. Ataupun listrik mati ya. Terusnya kan ada tulisan lantai dasar push button. Berarti yang ini nih. Inti lantai dasarnya apa namanya? Lagi open. Nah, dari kalau misalkan trouble di instalasi ini ketahuan nyalanya. Normalnya seperti ini. Jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Kalau trouble seperti ini. Kalau misalkan trouble-nya udah di perbaiki, nggak perlu reset. Panelnya dulu, panel ini otomatis normal dengan sendirinya. Jadi nggak rela juga. Diem lagi itu seperti itu. Itu trouble-nya seperti itu. Terus yang ketiga alarm. Nah, alarm itu kalau misalkan ada kejadian, contoh saya di lantai dasar ya. Lantai dasar zona 1 ini. Zona detektor lantai dasar. Lantai dasar zona detektor. Ya. Kalau seperti ini muncul Pak. Ini berarti zona detektor itu entah itu smoke ataupun heat. Ya. Soalnya kan ini zone, jadi gabungan. Langkah-langkah awal yang perlu dilakukan adalah yang pertama tekan bell mute ini. Tekan apa? Bell mute. Supaya bell itu mati. Jadi orang-orang nggak panik. Yang kedua panel mute. Oh, di silent ya berarti ya. Mute. Namanya kan sini teman-teman bahasanya silent ya. Untuk panel mute berarti silent suara speaker sini. Bell mute berarti silent suara alarm bell yang dipasangnya ya. Ya, di lokasi. Kalau misalkan seperti ini kita silent dulu, kita cek di lapangan apakah benar ada detektor yang aktif ataupun misalkan push button yang menekan, yuk kita cek push button. Di sini juga akan muncul push button. Kalau misalkan zona kan hanya zona. Kalau zona ini antara hit sama smoke. Sama smoke, ya per lantai. Kalau button beda. Kalau button beda lagi ada tulisannya. Ini contohnya ya. Ini kita cek yang button. Kita cek button lantai dasar push button. Bentar, loading dulu. Oh, bentar. Salah. Itu lantai 2. Salah apa? Ini.
Belum, bentar. Masih. Kalau push button muncul seperti ini. Berarti di atas bersuara ya? Bersuara lah. Kalau push button itu lantai dari lantai dasar sampai lantai 6. Semuanya nyala. Karena kan emergency. Oke. Tapi Bukannya kalau- per zona. Kalau untuk detektornya dia per zona. Tapi kalau push button semua lantai. Semua lantai. Karena apa fungsinya? Kalau misalkan ada kejadian di lantai 1, itu kan hanya nyala untuk detektornya aja. Ya. Nah, terus begitu ada kejadian Pak, otomatis kan orang panik. Nah, betul. Lantai walaupun lantai atas dengar, berarti kan kurang nyaring. Bapak tekan push button yang ada di dinding itu. Nah, Karena fungsinya itu kan buat emergensi. Iya. Nah, itu ditekan aja. Kalau itu bel dari lantai 1 sampai lantai 6 dia akan aktif. aktif semua ya. Aktif semua. Setelah dicek, Berarti bukannya per zona, tapi dia langsung per kalau keseluruhan. untuk push button keseluruhan. Oke. Nah, ini kan lantai 1 dari lantai dasar juga nyala. Iya. Iya. Kecuali zona ya. Nah, iya. Zona detektor itu karena dia hanya per area. Area. Jadi Kalau ini per 2 lantai. kalau memang seperti itu, kalau misalkan nggak ada masalah, kita tekan yang ini, saya mati, sama ini, baru reset Pak, Baru reset yang ini. Mute bell, Berarti mute panel. kalau misalkan ada, Kalau ini kan fuse ini buat ini. misalkan ada kejadian gini lah, Ah. itu jangan langsung reset, Oke. bell mute Bell dulu, mute. terus Panel panel mute. mute, mati kan, Ya. baru reset. Oh, Nah, reset. ini baru dibalikin lagi. Nah, itu. Oh, status di Tetap standby harus lagi dibalikin ya. lagi. Balikin lagi ya. Supaya sistem standby. Nah, ini sih kalau kayak gini nggak masalah, karena Itu dia indikasi apa, Pak? indikasi lagi ngebaca sistem Pak. Overload. Iya, karena Nanti- baru loading lagi. Nanti Ntar akan normal kembali, nggak apa-apa. Bingungan ntar, Iya. ya kan? Ini nyala apa sih? Takutnya telah dicek, tapi sebelum dinyalakan sebaiknya dipastikan dulu instalasinya. Iya. Apakah memang benar-benar sudah oke? Nah, baru nyalakan. Ternyata sudah dinyalakan, tetap Masih ada masih ada trouble seperti itu, yaitu benar-benar harus dicek sisir kayak seperti tadi. Baik, baik. Bisa mantau seperti itu. Terus untuk detektor ini sendiri ada lampu indikatornya. Iya. Iya, dia ada sensor indikatornya dia. Iya, Kedip-kedip gitu ya. Kedip-kedip per 20 detik. Per 20 detik. Sekali. Tapi sekali ngontak dia merah terus gitu ya. Kalau sekali kontak dia full merah. Full merah. Yang merah itu dia hijau warnanya kalau Kalau kondisi standby ya, normal ya. Hijau normal. tapi dia nyala yang di lampu merah-merah itu. Iya, enggak di ini, di pojokan aja lampu normalnya. Oh, pojokannya. Oh, ada satu titik Ada aja. ada titik sebentar nih, ada ini enggak? Jadi ada lampu indikatornya di situ. Per 20 detik sekali ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh. Oh, iya. Ya, oke gitu. Iya, iya. Itu menandakan smoke itu aktif. Nah ini kalau misalkan kita buka di sini ada yang rokok, udah pasti nyala. Iya. Terus untuk smoke ini nggak hanya dari rokok ya, Debu juga bisa ya, Pak? debu, terus vape, Vape juga. vape juga bisa. Takutnya di sini ntar banyak yang Oke. penghuninya banyak yang vape. Tapi kalau penghuninya pinter dia ditutup biasanya. Tapi Wah. sebaiknya kan. Ngajarin ini. Itu Tapi saya nggak ngerokok, pasti saya buka terus. Iya. Betul. Biar safety. Nah, kira-kira dari Bapak ada pertanyaan lagi nggak? Kalau saya pertanyaannya, contoh nih, button. Nah, tuh enggak. Oh, enggak, jadi dia berarti saya harus ngecek ke sini dulu kan? Yang awalnya di sini dulu. Sini dulu kan, Iya. lihat kondisinya lantai berapa gitu Iya, kan? baru di silent. Nah, Langkah pertama ke MCFA dulu. Misalkan ada yang iseng mencet emergency pas buttonnya. oke, siap. Berarti saya larinya ke sini dulu. Ke sini dulu. Setiap ada suara Harus saya di lari sini ke dulu. Iya, supaya kita tahu nih posisinya ada di Iya, mana. iya. Untuk posisi detail kan kita nggak tahu. Cuman untuk lantainya kita diberitahu nih lantai 1 kah, Iya. lantai dasar kah, lantai mezanin kah, dan lain-lain seperti itu. Intinya langsung lari ke sini. Larinya ke sini aja. Pokoknya Ini- alarm bunyi kita lari ke sini Bunyi. lihat. Oke. Lagian ini kan juga nyaring, pasti kedengeran lah. Iya, iya. Kedengeran lah. Terus mau nanya apa lagi ya? Kalau seandainya tadi kan saya diajarin manual untuk Oh riset. ya, Oh ya, manual reset bisa lewat titik smoke detector ya, Pak? bisa. Jadi ya misalkan nih saya nih anggaplah ada saya bawa tukang satu dia ngerokok kan, Iya. sambil kerja sambil ngerokok. Nah, jadi kan saya tahu nih, bunyi gara-gara dia ngerokok nih. Otomatis kan saya matiin dari situ tanpa riset itu bisa nggak?
bisa kayak seperti tadi. Iya. Saya kan nggak reset, cuman di sininya harus di Oh iya. Oh, ada yang perlu ada ini pertama equipment control itu harus kita klik. Heeh. Terus kita pilih menunya, menu mana nih yang bisa supaya sistemnya auto reset. Nah menunya ini mas, ada namanya self release lah ya. Release. Ini diklik, klik, nyampe sininya aktif Nyala. warna merah. Heeh. Setelah itu kita balikin. Nah kalau seperti ini sistemnya dia automatic reset. Ini contoh. Jadi kita nggak perlu bolak-balik. Ini Iya. khusus maintenance tapi. Oh, khusus Iya. maintenance. Kalau misalkan masnya ntar repair seperti ini aja. Jadi masnya nggak perlu bolak-balik ini. Ini contoh di lantai dasar. Ini kan lantai sana dasar. Jatuh bunyi. Iya. Saya lepas. Ah, Iya. Nah, mati sendiri. oke. Saya Itu nggak perlu anggap reset. berarti ada orang pencet push button langsung diturunin kayak gitu. Turunin. Iya. Tapi kalau ininya diaktifin seperti ini. Tapi kalau itu nggak diaktifin, Nah diaktifin ya ini akan bunyi terus. bunyi terus. Ntar nih. Ini nggak diaktifin. Misalkan Iya. ya saya lepas tetap bunyi. Iya. Dia kan nggak otomatis. Oke. Tapi kalau ininya diaktifin ya ininya Tapi ini lebih khusus ke buat maintenance ya. Untuk Tapi maintenance. kalau untuk Oh, operasional jangan. nggak usah di. Iya, jangan. Iya. Soalnya dia akan nyala bunyi nyala bentar, bunyi, mati iya. langsung ya. Kalau itu kan saya nggak perlu reset Iya, iya, iya. ininya. Ah. Sebenarnya kan untuk reset ini nih. Ah, betul. Tapi Nah, kalau saya mau menghilangkan, anggap nih, masnya kan besok mau perbaikan nih, kan Ah. saya pakai aktifin. ya Dia udah selesai kan otomatis kan. Terus saya balik ke menu lagi. balik lagi ini klik lagi. Equipment control. Equipment. Ini kan hitam control. hitamnya ngeblok Iya. supernya warnanya Release. sama. Iya, oke. Diklik lagi. Oke, siap. Baik. Nah itu. Ini di kalau kayak gini automatic release. Self insurance. Ya release. kalau ini normal. Oh, jadi Itu kan ada banyak, itu fungsinya Banyak. buat apa aja? Oh ini ada gate, ada smoke windows, rolling door, eco martin valve, Oh, ini Itu kalau equipmentnya misalkan- beda-beda ya. equipment beda-beda. Kalau misalkan full addressnya mau di Ke pintu, Iya, ke kalau jendela gitu. iya tapi full address, dia ada perangkat tambahan Iya, sendiri. iya. Oh ya, di sini ada buzzer juga. Ada. Kalau kayak ini local release, ini ada passwordnya. Kalau itu buat apa? Jadi kalau untuk bell off, nih, ini kan bellnya off. Biasanya Oh, jadi bisa. bakalan mati pak. Apanya bakalan Bellnya nggak bakal bunyi. Oh. Ini kan Oh, di lock itu ya. ya di lock Di bellnya. lock ya. Takutnya bapak nih bisa di sini ada acara. Iya. Tapi supaya sistemnya nyala aja nah. Supaya sistemnya nyala, Tapi tapi nggak bellnya bersuara. nggak bersuara. Iya. Jadi kita bisa ketahuan ini ada kejadian. Iya. Itu pakainya itu tadi. Tapi nanti diaktifin lagi. Kalau udah selesai, pencet lagi. dibalikin lagi. Oh. Tuh nyala. Nah, gitu. Terus Oh. kalau udah nyala begini, Nah, kalau misalkan dimatiin lagi, ntar mati lagi. Tuh. oh, Nggak perlu ini. Kalau ini khusus untuk kalau ada acara aja. acara ya. Tapi kalau misalkan Build sistemnya up. udah beres jangan sampai. Kalau misalkan sistemnya apa namanya Itu bunyi itu. normal, ya kita bell mute ini pakainya bell mute, panel mute terus reset. Gitu. Langkah pertama bell mute, panel mute, reset. Ini kalau sudah di sini apa normal. Normal. Tapi kalau untuk maintenance dan lain-lain ya pakainya equipment control. Yang ini untuk automatic reset, nggak perlu reset dari sini. Oh, Ataupun iya. local speaker release supaya bellnya off nggak aktif, cuma di sini notifikasinya ada. Iya. Gitu. Baik, baik. Ini kalau misalkan kembali, tinggal dibalikin lagi. Ini balikin lagi. Nah, Saya boleh coba. ya boleh dong. Nah. Karena kan Andainya tadi saya mau perbaikan kan masnya nih nanti kan mau perbaikan biar riset sendiri. Berarti saya pencetnya equipment control ini. iya, Saya pencetnya self insurance release. iya, klik. Nah ini Habis itu balikin. habis itu kembali ke sini. Iya. Udah, Ini udah aktif nih. udah aktif. Nah kalau saya mau matiin, misalkan udah selesai, Balikin lagi. saya berarti pencet ini lagi, Klik klik lagi. matiin, Kembali lagi. kembali lagi. Udah. Udah. Udah, Tapi udah. kalau yang pencet bell mute itu tadi, Kalau Kalau misalkan fire sudah- ya? Kalau misalkan nggak ada maintenance. coba yang bunyi tadi berarti Nah, ini kan saya- bunyi nih. Ya nggak bunyi deh. Push button. Nah ini kan Kan bunyi. nih. Ya. Ring. Saya kan harus Bell matiin mute. ini ya.
Oh, yang ini buat channel ini buat yang di sana. Nah, udah seperti ini kan udah saya mati ini. Matiin cek dulu delay. Nah, kita cek nih, misalkan oh di sini. Udah nih saya udah tahu, Langsung reset. langsung reset. Habis reset saya pencet Balik lagi. Nah, oke. gampang ini Mas mau operasiannya. Semoga gampang tapi takutnya lupa. Equipment control. Tapi gampang sih. Tapi kalau ini buat apa aja? Ini ada dibutuhkan nggak? Contohnya panel setting. Ada ini mah panel setting. Kalau misalkan ini passwordnya masih standar 1 2 3 4 enter. Ini kayak waktu. Oh, gitu. Sekarang jam berapa? Oh, jam 4. Amat berarti 16. Ya, Lebih 09. Ini ya, kalau udah selesai, tanggal benar. Cuma tekniknya membuat seperti itu. Ini sebenarnya kapasitasnya sampai tuh 241 tuh Mas ya. Pak, mohon maaf Pak, mau tanya satu lagi Pak. Kalau misalkan sistem sudah berjalan, tiba-tiba power dari PLN itu listrik mati gitu ya. Nah di sini kan ada baterainya ya Pak. Baterai Kapasitas baterainya itu sampai berapa jam Pak? sampai 3 jam. 3 jam ya maksimal ya. Nah setelah misalkan dalam durasi 3 jam itu ternyata PLN atau listrik itu tadi nggak nyala, itu off ya, off sistem juga. Off sistem. Dan kalau mau jalankan kembali supaya normal, bagaimana Pak? Tinggal di Dia dicas sendiri. enggak harus dicas dulu. Dicas dulu ya? Karena dia enggak cepat, Otomatis. walaupun otomatis dia 1 volt. Lama ya. Lama dia, mendingan diambil dulu, dicas dulu di luaran. Tapi kalau misalkan nih contoh ya, di sini kan jarang terjadi mati lampu, pasti Ya, pernah tapi jarang. Ya. Contoh kayak tadi kasusnya yang mati lampu nih 3 jam lebih gitu, masih kan ini baterainya Oh, habis baterai kan? habis, betul. Tiba-tiba karena nyala listrik. Heeh. Saya nggak copot tapi dia tetap isi nggak? Lama tapi. Iya tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini kayak ini contohnya. Anggaplah 3 hari bisa. Oh, enggak. nggak sampai ya. Nggak lebih. 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 Seminggu gitu. Ya, lebih. Oh lebih. Lebih. Kalau udah drop dia lama ya. Wah, belum drop lama banget. Apalagi kan ini Pak, tuh. Kalau dia baterai model ini apa yang gel. Dia pasti lama, nggak bakalan secepat. Soalnya charge ini ada walaupun ada charge-nya, dia itu nggak cepat. Paling 1 volt, nah, 1 voltage. Iya. Lama banget itu Pak. Untuk memenuhi kebutuhan 2,3 ampere itu lama. Nah, ketika sudah ngecas secara otomatis itu perlu kita reset lagi atau secara otomatis sistem akan fungsi? Fungsi otomatis. Oh begitu, baik. Paling kalau misalkan baterainya drop kayak gini bunyinya, tarik. Oh. Ini bunyi kayak gini, tulisannya juga power baterai trouble, nggak apa-apa. Iya. Ini aja matiin juga sistemnya tetap jalan. Panel Ini kalau mute. misalkan gini, Ya. apa kan malas gantinya lah. Jadi kalau panel mute ini lebih ke silent atau suara di area panel ini. Area. Kalau bell mute, Pak, area ya? Iya, kan? Area di lokasi ya? Ini kalau misalkan ini ngedrop nih, baru kita tes tetap jalan, nggak ngaruh. Sistemnya tetap jalan. Ada di tetap jalan nggak ngaruh. Jadi kalau misalkan ngedrop pun nggak apa-apa. Cuman karena ini kan backupan baterai. Iya. Untuk baterai ini umur nih, kadang ada yang nanya umur Pak. Iya. Yang umurnya berapa lama Pak? Nah, karena umur baterai itu kita nggak tahu umurnya baterai. Baterai itu ada lifetime-nya memang kebanyakan 1 tahun. Nah kalau rusak saya belinya di mana? Kapal rusak apa? Bisa beli di luaran. Ada banyak. Ada banyak. Kalau beli di sini, mendingan Ada di luar. Ada banyak Pak. Belinya 12 polan, dibikin 2, terus supaya jadi 24 polan. Karena ini 24 polan sih. Oh. Jadi beli 2 baterai, kita awalin ini dibikin seri, terus masukin ke sini aja langsung. Ini ada baterai, ini ada AC. Ini baterai Pak. Berarti saya ngurusnya yang baterai Sini aja. aja baterai aja. Baterai sebenarnya kayak di PS. Tapi soketnya cuma ini 2 kan. Gua aja. Nah ini buat apa Pak? Itu untuk matiin print. Oh. Untuk sementara kan saya open dulu nih. Heeh. Nah, kalau misalkan Nanti kalau udah berjalan udah baru berjalan nyalain. aja diklik aja. Iya iya. Nih, kan takutnya kertasnya udah habis, mau Iya, apa-apa. Iya. Tapi mudah-mudahan kalau misalkan udah aktif kertasnya jangan sampai terpakai.
Iyalah, kalau pakai tandanya kebakaran. Kalau itu kejadian terus. Repot kita di tag-nya di mana Iya. nanti. Nah ini kalau udah kayak gini berarti saya reset, Saya aja. saya pencet ini, Iya. pencet ini. Iya, ini kan Nah, normal lagi ya. normal lagi. Ini kan masih bunyi karena baterai belum teraktifin apa-apa. Iya, iya. Sistemnya tetap jalan. Nah, nggak ngaruh kalau baterai kata saya ya, Pak. Nah. Karena kan konsumsi utama adalah power dari Listrik. AC listrik. AC 220. Karena untuk baterai ini backupan aja. Statusnya Kenapa backup panelnya ya? bunyi statusnya? Ya karena backupannya nggak ada. Semua panel kalau backupannya nggak ada ya bunyi seperti ini. Tapi secara sistem nggak ada ngaruh sama Nah, ya. Cuma dia hanya baterai Hanya backup kalau untuk- jadi mati lampu aja. Cuman iya mati lampu. Kami sini kan nggak mungkin mati lampu. Nah, berarti nanti kalau misalkan ini kan sistem belum dijalankan gitu ya, Pak? Ah. Misalkan. Ini berarti baterai di off-kan dulu ya? Diopan aja. Ya. Diopan. Ini kan cuma baru proses Ini tes cabut, ya. Ntar Ini lagi. cabut. Iya cabut. Kalau udah ini pasang. Kayak gitu. Kayak aman. Ambil salah satu aja. Oke, baik. Pasang ini on. Detektor ya Pak. Ini kabel detektor L sama C, S plus sama S min data, 24 volt DC yang ini power, COM sama NO itu untuk alarm bell. Oke. Jadi ini simple Pak. Ada in ada out. Gampang. Lengkap ya. Kalau yang ini aman. Aman. Ntar SOP-nya saya kirimin ke Mas Iya. Darmanto, ke Mas Darmanto ini. Baik. Iya. PDF-nya juga. Ya, print-annya iya juga. PDF